Kisah Alexander the Great, penakluk dan pemimpin dunia terbesar yang pernah ada. Alexander the Great dilahirkan pada tanggal 20 Juli 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, sebagai anak dari Raja Makedonia Philippus II dan istrinya Olympias, seorang putri dari Epirus. Ia kemudian dikenal dengan nama Alexander III dari Makedonia. Ketika kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya memperkuat pasukan Makedonia dan memenangkan berbagai pertempuran di wilayah Balkan. Serta ibunya lah seorang wanita yang percaya bahwa anaknya adalah titisan dewa. Sejak kecil, Alexander menunjukkan kecerdasan dan ambisi yang luar biasa. Ia dididik oleh Aristoteles, filsuf besar Yunani, yang menanamkan padanya cinta pada ilmu, pengetahuan, sastra, dan logika, tetapi juga mengajarkan tentang kepemimpinan, taktik pedang, dan filsafat. Namun, dunia Alexander tidaklah damai. Makedonia adalah kerajaan yang kuat, tetapi terancam dari segala penjuru. Pada usia 20 tahun, dia meneruskan takhta ayahnya, Philippus II dari Makedonia, yang tewas dibunuh pada pernikahan Cleopatra dari Makedonia pada bulan Oktober 336 sebelum Masehi. Langkah pertamanya adalah menyatukan kota-kota Yunani yang memberontak setelah kematian ayahnya, dan ia pun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melancarkan kampanye-kampanye militer ke Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Mesir. Namun, cita-cita Alexander lebih besar dari sekedar Yunani. Ia ingin membalas dendam pada Persia, kekaisaran besar yang dulu menyerang Yunani dalam Perang Persia. Tetapi lebih dari itu, ia ingin menjadi penguasa dunia. Tahun 335 sebelum Masehi, Alexander menyerang Persia dengan membawa 42.000 pasukannya. Di Sungai Granicus, ia menghadapi pasukan satrap Persia dan meraih kemenangan pertama. Kemudian satu persatu kota-kota pesisir Egea jatuh ke tangannya. Selama 2 tahun, akhirnya Alexander memenangkan berbagai pertempuran melawan pasukan Persia, hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Persia Darius III pada tahun 333 sebelum Masehi. Namun rintangan terbesar adalah Darius III, Raja Persia. Pertemuan pertama mereka terjadi di Medan Issus. Dengan pasukan yang jauh lebih kecil, Alexander mengalahkan Darius yang melarikan diri meninggalkan istri, anak-anak, dan ibunya. Alih-alih mempermalukan mereka, Alexander memperlakukan keluarga Darius dengan kehormatan. Ini membuat banyak rakyat Persia mulai melihatnya sebagai pemimpin yang layak. Pertempuran terakhir antara Alexander dan Darius terjadi di Gaugamela tahun 331 sebelum Masehi. Ini adalah pertempuran terbesar dalam sejarah. Darius memimpin pasukan yang jauh lebih besar, lengkap dengan kereta perang dan gajah. Tapi Alexander dengan strategi brilian dan pasukan yang terlatih menghancurkan barisan musuh. Darius kembali melarikan diri, tapi kemudian dibunuh oleh para pengkhianatnya sendiri. Alexander mengejar pembunuhnya dan menghukum mereka sebagai bentuk pemalasan kehormatan untuk raja yang ia kalahkan. Dengan kematian Darius, kekaisaran Persia resmi di bawah kendali Alexander. Setelah menaklukkan Persia, perjalanannya berlanjut ke Mesir yang saat ini di bawah kekuasaan Persia. Mesir tidak memberikan perlawanan, mereka menyambut Alexander sebagai pembebas. Di sana, ia mendirikan kota baru yang kelak menjadi pusat ilmu dan buah dunia, Alexandria. Di Mesir pula, Alexander mengunjungi oasis Siwa, tempat orakel suci menyambutnya sebagai putra Dona Amun, menyamakan dirinya dengan para Firaun. Ini bukan sekedar kepercayaan, tapi strategi politik yang memperkuat legitimasinya di mata rakyat Mesir dan sekitarnya. Tidak puas hanya dengan Persia, Alexander melanjutkan penaklukan ke arah timur, menyeberangi pegunungan Hindu Kush menuju Asia Tengah dan India. Di sana, ia menghadapi perlawanan tangguh di tepi sungai Hydaspes.
pada pertempuran Hidaspes pada tahun 326 sebelum Masehi, yang sekarang berada di Punjab. Gajah-gajah, raja perang, Raja Puru dari Paurawa, mengancam pasukan Alexander. Alhasil Alexander memerintahkan pasukannya untuk membentuk barisan terbuka, mengepung gajah-gajah, dan menjatuh ke kerjaan Paurawa. Pertempuran ini adalah pertempuran besar terakhir yang dilakukan Raja Puru dan pasukannya melawan pasukan Alexander dengan sengit dan sangat keras. Alexander bahkan merasa kagum pada pasukan Raja Puru yang gagah berani. Meskipun menang, pasukan Alexander menjadi sangat kelelahan. Mereka telah berperang selama 10 tahun, dan kelelahan serta kerinduan pada kampung halaman mulai menggerogoti lebih dari semangat mereka. Akhirnya, setelah menaklukkan beberapa klan India di sekitar Sungai Indus dan mendirikan kota yang akan berfungsi sebagai pos terdepan serta pusat perdagangan, Alexander kembali ke Babilonia, dan pada tanggal 10 atau 11 Juni sebelum Masehi, Alexander meninggal di Istana Nebukadnezar II di Babilonia pada usia 32 tahun. Rincian mengenai kematian tersebut sedikit berbeda-beda. Catatan Plutarkos menceritakan bahwa sekitar 14 hari sebelum kematiannya Alexander menjamu admiralnya, Nearchos, dan menghabiskan malam serta hari berikutnya dengan minum bersama Medios dan Larissa. Alexander lalu mengalami demam yang semakin lama semakin parah sampai dia tak dapat lagi berbicara. Para tentara menjadi sangat cemas ketika Alexander hanya dapat melambaikan tangannya kepada mereka. 2 hari kemudian, Alexander meninggal dunia. Sementara, semangkuk besar anggur yang tidak dicampur untuk menghormati Herakles dan meninggal dunia pada setelah mengalami rasa sakit, yang juga disebutkan sebagai alternatif oleh Arianos, tetapi Plutarkos secara khusus membantah klaim ini. Mengingat aristokrasi Makedonia punya kecenderungan untuk melakukan pembunuhan, maka muncul dugaan bahwa Alexander meninggal dunia akibat dibunuh. Diodoros, Plutarkos, Arianos, dan Justinus semuanya menyebutkan teori bahwa Alexander diracun. Plutarkos menganggapnya sebagai pemalsuan, sedangkan Diodoros dan Arianos berkata bahwa mereka menyebutkannya hanya demi kelengkapan. Meskipun demikian, catatan-catatan mereka cukup konsisten dalam menduga para tersangka di balik pembunuhan Alexander. Di antaranya adalah Antipatros, yang baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Raja Muda Makedonia, dan tersangka lainnya yang anehnya adalah Olimpias. Barangkali datang ke Babilonia untuk menanti hukuman mati, dan telah melihat nasib yang menimpa Parmenion dan Philotas. Antipatros pun menyusun rencana supaya Alexander diracun oleh putranya Iolas, yang merupakan penuang anggur Alexander. Bahkan ada dugaan bahwa Aristoteles terlibat dalam konspirasi tersebut. Sebaliknya, argumen terkuat melawan teori racun adalah fakta bahwa ada 12 hari antara awal sakitnya dan kematiannya. Di dunia kuno, racun yang bereaksi lama seperti itu kemungkinan tidak tersedia. Akan tetapi pada tahun 2010, sebuah teori diajukan yang mengindikasikan bahwa keadaan kematian Alexander sesuai dengan peracunan oleh air sungai Styx, Mavroneri, yang mengandung kalikeamikin, suatu bahan berbahaya yang dihasilkan oleh bakteri yang ada di airnya. Letak makam Alexander Agung masih menjadi misteri. Tak lama setelah kematian Alexander Agung di Babilonia, penempatan jasadnya menjadi subjek negosiasi antara Perdikas, Ptolemaios I Soter, dan Seleucus Nikator. Menurut Nicholas J. Saunders, meskipun Babilonia adalah tempat bagus untuk tempat peristirahatan Alexander, beberapa orang memilih menyemayamkan penguasa tersebut di penguburan Argeia di Aegae, sekarang Vergina. Aegae adalah salah satu dari 2 tempat peristirahatan yang awalnya diusulkan menurut Saunders. Yang lainnya adalah Oasis Siwa, dan pada 321 sebelum Masehi, Perdikas diyakini memilih Aegae. Namun jasadnya dibajak di tengah jalan oleh Ptolemy Soter.
Ada juga yang berpendapat bahwa Alexander Agung, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia, awalnya dimakamkan di Memphis. Memphis merupakan salah satu ibu kota Mesir kuno. Ia dimakamkan di sana oleh jenderal dan rekan setianya Ptolemy Soter. Kemudian jenazahnya dipindahkan ke Alexandria di mana ia dimakamkan kembali di sebuah makam besar. Tempat peristirahatan terakhir Alexander menjadi tempat ziarah yang dihormati, sehingga menarik perhatian Kaisar Romawi. Namun seperti kebanyakan kota metropolitan kuno, lokasi makam Alexander kini hilang. Selama lebih dari 2.300 tahun, para peneliti dan sejarawan telah mencoba menemukan makam Alexander Agung, yang tetap menjadi salah satu misteri terbesar dunia hingga hari ini. Upaya baru-baru ini untuk menemukannya telah menjadi film dokumenter yang diakui dan diputar di Festival Film Thessaloniki. Dari kisah ini kita diberi pelajaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bahkan pemuda pun bisa menguasai dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman.